Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja pada jawaban yang pertama, yaitu keberhasilan pembelajaran akidah akhlak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama pada faktor peserta didik. Pada faktor peserta didik ini ada motivasi belajar yang rendah, kurangnya pemahaman dasar tentang agama, dan yang terakhir pengaruh pergaulan dan media sosial yang negatif. Nah, solusinya guru perlu menggunakan metode pembelajaran yang menarik, memberikan motivasi, serta mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari agar peserta didik merasa dekat dengan materi yang dipelajari. Selanjutnya ada faktor guru. Faktor guru ini meliputi kurangnya kreativitas dalam mengajar dan keteladanan guru yang belum maksimal. Solusinya, guru harus meningkatkan kompetensi profesional, menggunakan media pembelajaran yang bervariasi, serta menjadi teladan dalam perilaku dan akhlak. Yang terakhir, ada dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini meliputi lingkungan keluarga yang kurang mendukung dan lingkungan masyarakat yang kurang religius. Nah, solusinya menjalin kerjasama antar sekolah, keluarga, dan masyarakat melalui kegiatan keagamaan, pembinaan karakter, serta komunikasi yang baik dengan orang tua. Contoh konkretnya yaitu guru membiasakan peserta didik membaca doa sebelum belajar, melaksanakan sholat berjamaah, dan mengadakan program sedekah Jumat untuk melatih kepedulian sosial. Nomor 2, internalisasi nilai iman dan akhlak adalah proses menanamkan nilai-nilai keimanan dan akhlak sehingga menjadi bagian dari kepribadian peserta didik dan tercermin dalam perilaku sehari-hari. Hubungan aspek antara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kalau dari aspek kognitif, peserta didik memahami konsep iman, akhlak, dan ajaran Islam. Kalau dari aspek afektif, peserta didik memiliki sikap menerima, mencintai, dan meyakini nilai-nilai tersebut. Dan dari aspek psikomotorik, peserta didik mampu mengamalkan nilai iman dan akhlak dalam tindakan nyata. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan. Pengetahuan yaitu kognitif, menumbuhkan keyakinan dan sikap yaitu afektif, kemudian diwujudkan dalam perilaku nyata yaitu psikomotorik. Contohnya, siswa memahami pentingnya kejujuran, meyakini bahwa jujur adalah perintah Allah, lalu membiasakan diri berkata dan bertindak jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 3, materi akidah berperan penting dalam membentuk karakter peserta didik, karena akidah menjadi landasan keyakinan yang mengarahkan perilaku seseorang dan nilai-nilai keimanan seperti iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qada serta qadar akan mempengaruhi perilaku sosial dan moral peserta didik. Pengaruhnya yang pertama yaitu menumbuhkan kejujuran, yang kedua membentak rasa tanggung jawab, yang ketiga menanamkan disiplin dan kepedulian sosial, dan yang terakhir menghindarkan peserta didik dari perilaku menyimpang. Contoh implementasinya, kalau di sekolah tidak menyontek saat ujian karena merasa diawasi Allah. Kalau contoh implementasi dari keluarga yaitu membantu orang tua tanpa disuruh sebagai bentuk bukti kepada orang tua. Dan contoh implementasi di masyarakat yaitu ikut kerja bakti, membantu tetangga yang mengalami kesulitan, dan menjaga kerukunan. Dengan demikian, semakin kuat akidah seseorang, semakin baik pula akhlak dan perilaku sosialnya. Nomor 4, saya ambil materi akhlak terpuji, yaitu kejujuran. Langkah-langkah pembelajarannya yaitu pendahuluan, guru menjelaskan pengertian dan pentingnya kejujuran dalam Islam. Yang kedua, menyampaikan kisah Rasulullah SAW yang dikenal dengan gelar Al-Amin. Selanjutnya pada kegiatan inti, diskusi tentang manfaat dan akibat dari perilaku jujur maupun tidak jujur. Yang kedua,
bermain peran atau role play mengenai situasi yang menuntut kejujuran. Dan yang terakhir, memberikan studi kasus yang harus dianalisis peserta didik. Selanjutnya ada pembiasaan. Pembiasaan ini meliputi yaitu membuat kantin kejujuran. Yang kedua, membiasakan siswa mengakui kesalahan tanpa takut dihukum secara berlebihan. Dan yang ketiga, memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan sikap jujur. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi ini yang pertama yaitu observasi perilaku siswa, dan yang kedua refleksi diri mengenai pengalaman menerapkan kejujuran. Nah, melalui langkah-langkah tersebut, nilai kejujuran dapat tertanam dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan peserta didik. Selanjutnya nomor 5. Ayat Al-Quran, yaitu pada Quran Surah Al-Maidah ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tufassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu wa fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Makna dari ayat ini menunjukkan bahwa ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Dengan ilmu, seseorang dapat memahami akidah yang benar dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Nah, makna dari hadis ini yaitu menegaskan bahwa setiap muslim wajib mempelajari ilmu agama, terutama ilmu akidah, agar memiliki keyakinan yang benar dan mampu menjalankan ajaran Islam dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.